Sebenarnya ya aku tuh udah bikin video ngobrolin soal film Spider-Man ini sebelumnya. Dan plot twistnya adalah pada saat aku mengedit, aku sadar ada satu momen poin penting yang aku bahas gitu ya. Itu nggak kerekam, jadi kayak tiba-tiba lompat gitu loh. Dan mengharuskan aku untuk membuat ulang kayak astaga. But it's okay, kita akan mencoba lagi. Aku akan mencoba lagi sih lebih tepatnya. Dan semoga aja poin yang mau aku sampaikan bisa nyampe ke kalian ya. Maksudnya apa ya, kayak obrolan kita lah gitu. Aku nggak mau menyebut ini tuh kayak review, kayak apa, kayak berat gitu. Jadi kita ngobrol aja ngobrol. By the way, ini spoiler warning ya. Jadi buat yang belum nonton boleh ditonton dulu. Baru setelah menonton kita balik ngobrol lagi. Jadi aku mau disclaimer dulu, jadi untuk video-videoku ini sebetulnya nggak ada hal yang benar gitu. Jadi semua pendapat itu benar, dan apa yang aku sampaikan di video-video sebelumnya dan di video ini juga itu pure dari apa yang aku rasakan sebagai penonton juga ya. Jadi buat kalian yang mungkin merasa punya pendapat atau merasakan hal yang berbeda gitu, bisa langsung tulis aja di komentar di bawah. Oke, Spider-Man Brand New Day dan Marvel Cinematic Universe atau MCU. Ini cerita sedikit lagi ya. Dulu aku ingat banget waktu film Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu mau tayang dan jual tiket presale gitu ya. Itu euforianya gila-gilaan banget. Maksudnya baru buka presale itu langsung yang ludes tuh cukup banyak ya. Karena kan pada saat itu emang lagi panas-panasnya soal multiverse. Jadi orang-orang tuh kayak bener-bener nggak mau ketinggalan lah ya. Dan aku ingat banget di situ aku bener-bener effort lebih untuk mendapatkan tiket. Maksudnya kan pada saat itu aku tuh masih belum punya mobile banking gitu ya. Jadi kalau misalkan mau beli tiket online itu harus keluar dulu gitu, harus top up dulu supaya bisa beli tiket. Dan pada saat itu aku tengah malam keluar untuk top up untuk beli tiket. Untungnya dapet sih, tapi pada poinnya adalah euforianya gitu loh. Bener-bener gila-gilaan dan bener-bener besar-besaran. Nah, untuk film ini sebenarnya apa ya, sebetulnya setelah film Doctor Strange itu tuh udah mulai kurang gitu, euforianya udah mulai nggak serame Doctor Strange gitu. Mungkin karena ya banyak kecewa kali ya, maksudnya di film itu nggak yang se-madness itu untuk soal ke-multiversan ini. Tapi untuk film ini, Spider-Man Brand New Day ini, aku lihat sih antusiasnya cukup gede ya. Per hari ini aku bikin video ya, video ini emang telat sih kita ngobrolnya. Itu yang nonton di Indo itu udah 3 juta. Bayangin itu 3 juta dalam berapa hari? Dia tayang 2000. Dia tayang tanggal 29 dan hari ini itu tanggal 4, berarti baru sekitar 6 hari dia udah ditonton 3 juta orang. Dan gimana sih jadi soal film ini setelah menonton dengan durasinya yang lama banget ya. Nggak lama banget juga sih, maksudnya cukup panjang di 2 jam setengah, kayak 2 jam 25 menit gitu. Sejujurnya secara film Spider-Man Brand New Day ini bisa dibilang proper sebagai film. Tapi kalau misalkan dilihat dari ceritanya sih sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih. Ini balik lagi di disclaimer awal ya, ini apa yang kurasain gitu ya. Tema yang diangkat juga soal kehilangan, terus juga soal kayak konflik batin di dalam diri seorang superhero lah ya. Dan memang kesannya mau dibuat deep film ini. Maksudnya kita dilihat gimana Peter Parker ini dilupakan sama orang-orang. Kita mau dikasih lihat gimana struggle-nya seorang Peter Parker ini ngejalanin hidup dengan sendirian gitu ya. Ditambah dengan dia berkembang lah, ada mutasi sel laba-laba di dalam dirinya yang menambah lah ibaratnya kepusingan dan ke apa ya dibilangnya. Pokoknya dia ini kayak luar dalam tuh kena lah ya, di dalam dirinya ada, di luar lingkungan dirinya juga ada. Tapi apakah eksekusinya berhasil menyentuh perasaanku yang sampai membuat aku tuh kasihan banget gitu sama Spider-Man? Sebenarnya aku di tengah-tengah sih. Maksudnya kalau soal yang kehilangan, oke, aku merasakan gitu gimana kesendiriannya dia, gimana dia hidup tanpa ada keluarganya lagi, dia nggak punya teman lagi, dia nggak punya mentor. Semua orang benar-benar ngelupain dia gitu, dan dia hidup ya mengenal orang baru tanpa tahu dia siapa gitu kan. Orang-orang taunya dia sebagai Spider-Man doang. Di bagian itu cukup tersampaikan gitu, apalagi di beberapa part dia ngelihat teman-temannya, kayak ngelihat Ned, terus dia ngelihat MJ dengan tatapan-tatapan kangennya gitu ya, yang diperanin sama Tom Holland di sini. Itu cukup deep dan cukup ngena sih, maksudnya kayak
ini tatapan kangennya tuh kerasa gitu loh. Cuman yang menurut aku kurang maksimal ya, bukan jelek tapi kurang maksimal, itu di bagian soal transformasi dia menjadi pure Spider-Man gitu. Di sini kan dikasih lihat kalau misalkan dia sudah mulai berkembang nih mutasi sel laba-laba di dalam dirinya, jadi dia udah nggak perlu lagi untuk pakai alat gitu. Jadi dia udah bisa ngeluarin jaring laba-laba itu secara alami, terus juga spider apa itu, spider sense-nya dia juga semakin tajam gitu kan. Nah di sini tuh kita dikasih lihat struggle-nya dia di situ. Cuman sih yang ku sayangkan kayak yang pertama, maksudnya kayak kenapa tiba-tiba dia mutasinya tuh kayak nggak ada penyebab gitu. Dia kayak tiba-tiba, seingatku kayak tiba-tiba ada satu scene dia pusing gitu tiba-tiba, terus dia megang tangannya kayak kenapa nih tanganku, dia tiba-tiba pusing gitu. Terus juga yang kedua, dia digambarkan kayak kalau misalkan lagi kumat tuh kayak aduh pusing, nggak bisa pokoknya nggak bisa fokus gitu. Kalau mau bergantungan tuh kayak putus-putus. Terus juga yang ketiga, kalau misalkan dia udah diambil alih lah ya istilahnya, dia langsung kayak nggak bisa ngontrol dirinya dan otomatis kayak jadi jahat aja gitu. Yang sebelumnya dia melakukan kegiatan superhero-nya itu dengan baik ya, dengan tidak membunuh, dengan kayak ya kalau misalkan nangkep penjahatnya nggak dibunuh tapi kayak cuman ditaruh bukan ditaruh, maksudnya kayak digantung pakai jaring laba-laba terus biar ditangkap ya gitu-gitu. Pokoknya dia nggak yang kekerasan, yang maksudnya nggak yang sampai ke arah yang sadis lah gitu, maksudnya jadi superhero yang baik lah. Nah pada saat dia diambil alih tadi, dia tiba-tiba jadi sadis, tiba-tiba dia jadi bisa ngelakuin yang kekerasan sampai bisa ngelukain orang yang nggak bersalah gitu. Kalau di film ini kan sampai kena mobil polisi gitu ya, polisi juga sampai luka gitu. Nah jadi disitulah beberapa struggle-nya dia. Cuman menurut aku kayak masih gimana ya, kayak kurang lah gitu. Maksudnya dia digambarkan, apalagi di sini dia digambarkan seorang Peter Parker yang tiba-tiba lagi gitu ya punya teknologi itu yang wah pokoknya yang super canggih lah. Kita nggak dijelasin dia dapat itu dari mana. Maksudnya kalau misalkan mau memakai alasan oh itu warisan dari Stark Industries gitu, itu warisan dari siapa, dari Tony Stark gitu, itu kan jadi kesannya kayak penulisannya tuh gimana, kayak mau memudahkan aja lah, memudahkan jalan cerita lah gitu ya. Nah ketika dia punya tuh teknologi super canggih itu, tiba-tiba dia bisa tuh ngerakit alat untuk apa itu istilahnya, universal inhibitor kalau nggak salah ya, untuk supaya dia menangkal sel yang ada dua sel yang dominan ini. Jadi yang jahat ini, yang bermutasi ini bisa diredam, jadi dia tetap pada kepribadiannya dia yang baik kayak gitu. Nah jadi struggle-nya dia ini digambarkan, diperlihatkan gitu tuh kayak dengan mudah gitu. Dia sakit, dia bisa bikin obatnya, terus juga dia misal dia kumat, dia tinggal pasang lagi itu alatnya. Maksudnya nggak yang menggambarkan struggle yang sampai bikin kita tuh merasa kalau jangan sampai Peter Parker ini hilang kesadaran gitu. Karena kalau misalkan dia hilang kesadaran, otomatis akan berbahaya. Dan kalau dia udah berbahaya, dan itu bisa mengancam orang-orang kan, kita nggak diberikan feel ancaman itu gitu loh. Jadi menurutku sayangnya di situ. Jadi struggle dia untuk menjadi Spider-Man dan Peter Parker menjadi satu ini kurang gitu pada akhirnya, di scene akhir-akhir yang dia duel sama The Hand, yang waktu dia ditanya gitu ya, jadi kamu tuh Spider-Man atau Peter Parker gitu, dia jawabnya kayak I'm both gitu. Sebenarnya kan itu bisa jadi momen yang puncak emosional, momen Spider-Man dan Peter Parker yang kayak wih keren gitu. Pada akhirnya dia berdamai, dia akhirnya menjadi Spider-Man dan Peter Parker tuh seutuhnya gitu. Dia bisa mengontrol itu, dia udah menjadi satu lah ya, istilahnya. Itu kan harusnya bisa menjadi momen yang mantep gitu. Tapi pada saat momen itu tuh kayak ya udah aja, balik lagi kayak nggak ada feel yang gimana-gimana gitu ya yang aku rasain. Maksudnya juga ya balik lagi karena proses dia menuju ke sana tuh kayak kurang maksimal lah dibikinnya gitu. Terus juga di sini kita dikenalin sama karakter baru, karakter yang selama ini diteori-teorikan ternyata benar gitu ya. Jadi kita dikenalin sama Jean Grey yang diperanin sama Sadie Sink yang cantik jelita. Cantik banget lah pokoknya dia itu ya Tuhan. 2000 years later. Dan dia di sini jadi villain utamanya gitu ya, dengan kekuatan mind controlnya itu. Dan ngomongin soal mind controlnya nih ya, mumpung ingat, jadi mau bahas sedikit balik lagi ke Peter Parker tadi. Jadi kalau misalkan dibilang kayak, tapi kan itu tadi Peter Parkernya juga udah mulai jahat gitu. Dia udah ngejatuhin MJ dari
atas gedung gitu. Dan dia juga udah di mode yang dia diambil alih. Tapi kan yang balik lagi pada saat itu kan dia dimanipulasi dengan MJ yang dimasukin sama si Jean Grey. Jadi dia tuh nggak pure yang dia bener-bener jahat dari dalam dirinya, nggak bisa dikontrol itu gitu loh. Jadi ya itu sekilas aja lah. Maksudnya tadi nggak aku bahas biar kita ngebahas dikit dulu nih soal Jean Grey, jadi kayak nyambung gitu. Oke, balik lagi ke Jean Grey. Di sini Jean Grey diperanin sama Sadie Sink, dan sebagai villain menurut aku dia sangat mencuri perhatian ya. Walaupun juga originnya di sini nggak diceritakan sedetail itu, cuman mungkin nanti bakal diceritakan lagi di project-project selanjutnya kan, nanti juga bakal ada film reboot X-Men kan. Mungkin nanti bakal dijelasin lengkap di sana. Cuman untuk di sini dia menurut aku udah cukup aja, dan itu pun juga udah mencuri perhatian banget gitu kan. Dan endingnya di film ini menurut aku penyelesaiannya itu seperti apa ya? Menurut aku ya, balik lagi, seperti mau mengulang bagaimana film Thunderbolt kemarin, film Thunderbolt atau film The New Avengers. Nah, di film Thunderbolt itu kan tema yang diangkat sebenarnya adalah tema besarnya ya, yang diangkat itu kan kayak soal trauma gitu ya, soal anxiety. Dan itu pada saat ending dibayar dengan memang ending film Thunderbolt itu nggak yang action gedebrak-gedebruk gitu, tapi momen emosional mereka gitu ya, pada saat Bob dipeluk sama Yelena, terus pada akhirnya yang lain juga memeluk dan segala macam. Itu tuh deep banget, maksudnya proses dia pada saat film berjalan gitu kan, dengan tema yang diangkat itu tadi, dan pada akhirnya sampai di ending itu tuh dapet banget gitu loh. Dan aku ingat pada saat itu aku nonton ending itu film Thunderbolt pelan-pelan tau. Film Thunderbolt itu aku tuh berkaca-kaca gitu, kayak hampir menangis karena saking apa ya, kayak ya relate gitu, maksudnya sampai gitu loh ke penonton, ke aku sebagai penonton. Nah, di film ini tuh mau dicoba untuk ke formula yang sama lah aku bilangnya. Padahal di saat Jean Grey masuk ke pikirannya Peter Parker gitu ya, terus ada Bibi May on May pada saat itu memberikan motivasi gitu ya, kata-kata pada saat Peter Parker ini lagi gundah gulana gitu. Padahal kata-katanya Bibi May itu bagus banget loh, maksudnya bisa dibilang itu the next chapter lah ya, mungkin dari the great power comes with great responsibility gitu kan. Itu kan yang selama ini jadi apa ya, jadi quotes khasnya film Spider-Man kan, franchise seluruh film Spider-Man bahkan. Nah, bisa dibilang pada saat scene ending itu tuh kayak apa ya, sebenarnya nggak pengulangan, maksudnya Bibi May menceramahi Peter Parker yang pada saat itu berubah jadi Jean Grey ya, itu tuh deep loh maknanya sebenarnya. Apa yang dia sampaikan itu tuh kayak emang terdengar kayak terlalu superhero lah gitu, maksudnya kayak terlalu apa ya, klise lah mungkin untuk persuperheroan ini, cuman itu tuh tetap, itu tuh deep, itu tuh dalam. Tapi ya balik lagi, karena ya prosesnya tadi ya aku bilang, jadi scene pada saat Bibi May itu menyampaikan speech-nya itulah ya, itu tuh kayak dapet tapi kayak kurang nancep lagi gitu loh, jadi kayak kurang menusuk lah gitu. Jadi film ini tuh kayak mau mengulangi formula ceramah no jutsu. Kalau orang-orang nyebutin ceramah no jutsu ya, cuman buat aku sih ceramah no jutsunya tuh kayak masih kurang apa ya, kurang masuk lah ke aku ya, perasaannya feel tuh kayak masih kurang lah. Jadi kayak menyentuh tapi kayak ya udah gitu, nggak sampai kayak menyentuh kayak wah nyes banget gitu, nggak yang sampai nyes banget gitu lah. Sebenarnya aku paham ya kenapa itu bisa terjadi, maksudnya kan juga dengan durasi yang panjang kan, subplotnya juga banyak banget. Maksudnya di sini mau menjelaskan soal Peter yang hidup sendiri, menjelaskan gimana point of view dari teman-temannya juga yang mau mencoba buat kayak dihubungkan lagi dengan Peter, menceritakan soal kehilangan si Jean Grey gitu kan. Sebenarnya pada akhirnya garis besarnya kan adalah kekacauan di sini tuh ya karena di audisi sih sebenarnya, tapi kan lebih ke misinya Jean Grey untuk mencari kakaknya kan gitu. Sebenarnya kan bisa dibikin lebih deep lagi soal kehilangan ini, sebenarnya kan juga kayak soal kehilangan ini tuh ya klise banget lah ya, bisa soal kehilangan orang, nyari terus ya, orangnya nggak ketemu bla 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 gitu, pada akhirnya balas dendam gitu ya. Itu udah banyak banget gitu, harusnya sih memang bisa dibikin lebih deep lagi, dan ditambah lagi munculnya karakter baru ya, Jean Grey ini. Jadi memang banyak nih yang mau diceritakan, dan mungkin memang sutradaranya ya, Bapak Dustin Daniel Cretton itu mencoba untuk membuat ini sejalur gitu, sejalan di jalan yang aman aja lah ya, jadi nggak yang coba fokus berat kemana gitu. Jadi ya udah dibikin sewajarnya aja lah, tapi ya tetap bagus gitu. Cobanya aja bisa dibikin lebih deep lagi tuh, mungkin akan lebih gimana ya, ya kayak
part 2 pada saat nonton endingnya Thunderbolt lah ya. Itu sangat menyentuh banget sih, ada aku keinget lagi deh jadinya. Jadi overall untuk film ini tuh masih sangat worth untuk ditonton ya. Dan menurutku juga film-film Spider-Man-nya MCU itu nggak ada yang jelek. Dan kalau mau misalkan ranking pribadi, mungkin nomor 1 bisa di No Way Home. Dan ini bisa dibilang juga nggak fair karena di film itu emang bener-bener se-fan service itu. Jadi anggaplah dia, ya nggak dihitung lah, anggaplah kalau misalkan dia nggak dihitung dari 3 film lainnya, berarti ada Brand New Day, terus Far From Home sama Homecoming. Ya bisa lah Brand New Day ini di nomor 1 gitu ya, terus Homecoming di nomor 2, terus juga Far From Home di nomor 3. Dan itu ranking aku pribadi. Jadi buat yang belum nonton ini masih ada kesempatan banget buat nonton ya, dan aku rasa sih bakal panjang umur ya filmnya karena performanya dia juga sangat bagus. Film ini bener-bener kayak gacor banget. Dan dari beberapa video-video YouTube gitu ya, berita-berita yang aku lihat juga bahkan pendapatan box office-nya ya kalau nggak salah itu udah ngalahin Endgame gitu. Jadi emang orang-orang euforianya sama Spider-Man ini tuh somehow gede banget gitu. Dan juga aku mau mention, aku juga mau shoutout untuk band asal Indonesia ya, For Revenge itu. Dia menjadi pengisi soundtrack film ini dengan judul I Miss You Every Brand New Day. Itu keren banget, dan itu ketika terputar di credit scene aku pikir juga bakal kayak oh full Inggris lah lagunya, ini kan ini film luar negeri, ternyata ada part bahasa Indonesianya, jadi tuh kayak keren banget. Salut. Sama terakhir ada satu scene yang membuat aku merinding banget, itu ketika dia melawan The Hand. Itu nggak tahu ya, mungkin karena berganti sutradara kali ya, dan sutradaranya ini kan yang kemarin ngedirect film Shang-Chi ya. Jadi memang untuk soal bela diri ya bisa dibilang dia mungkin lebih variatif dan lebih berstyle gitu ya. Pada saat dia ngelawan The Hand, Spider-Man ini keren banget pada saat dia melakukan pergerakan yang kayak keluarlah jaring-jaring dari sini kayak ngolak gitu. Itu keren banget sih, aku benar-benar merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak maksudnya kepala yang berambut ini pun merinding, bulu-bulu di dalam rambutnya tuh kayak wow. Jadi buat yang belum nonton atau masih ragu buat nonton, ditonton aja. Kalau misalkan ragu kayak durasinya kelamaan gitu, ini worth it untuk ditonton. Dan apakah ada after credit scene? Ada satu, itu di paling akhir banget, dan itu ngelit kita untuk ke Avengers Doomsday. Jadi buat yang udah nungguin Avengers Doomsday di bulan Desember nanti, wajib banget nonton ini. Dan semoga obrolan kita